Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti testimoni yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji MH Ainun Najib. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Menteri Agama periode yang kemarin menyebut prestasi Gus Solah itu karena cinta beliau yang luar biasa kepada dunia pesantren dan utamanya Tebu Ireng. Maka aku minta kepada anak-anakku semua, engkau sekarang bernafas, hembuskanlah nafas kalian itu dengan sepenuh-penuh rasa cinta di dalam jiwa dan hatimu untuk Gus Solah, untuk Tebu Ireng, untuk Republik Indonesia dan untuk semuanya. Cinta itu ada dua dimensi, satu Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah cinta yang meluas dan Ar-Rahim adalah cinta yang mendalam. Dan Allah memilih dua sifat cinta itu untuk menjadi ikon utama dari karakter beliau. Tidak ada Bismillahil Qahirul Qahar, tidak ada Bismillahil Sadidul Iqab, tidak ada, yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, seluruh yang kita alami dalam kehidupan ini, apakah dalam konteks keluarga, masyarakat, negara, alam semesta dan dunia, di dalam satu cara pandang, itu semua karena Allah punya kerentek kalau bahasa Jawanya untuk melakukan percintaan. Dan kalau dia ingin bercinta maka dia harus menciptakan pihak kedua, ketiga dan seterusnya, maka dia bikin makhluk. Dia bikin Nur Muhammad sampai ke kita sekarang. Dan Allah kemudian melakukan percintaan. Makanya orang sholat, orang mengikuti Kanjeng Nabi itu satu-satunya landasan adalah karena in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi alasan kita sholat, alasan kita bikin pesantren, alasan kita ngurusin Indonesia, alasan kita kawin, alasan kita beranak cucu, bertani dan apapun saja adalah karena kita cinta kepada Allah dan metodenya adalah oleh Allah disuruh mengikuti Kanjeng Nabi. Maka kita menjadi khalifah di belakang Kanjeng Nabi. Nah, maka Allah menciptakan makhluk dari Nur Muhammad sampai apapun saja, berkembang, mengurai, memuai, dan masterpiece atau yang paling indah, yang paling unggul, yang paling dahsyat dari seluruh ciptaan Allah adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, untuk supaya kita sama Gus Solah ini berada di dalam satu aura yang tepat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita harus selawatan bareng, satu selawat untuk Gus Solah. Karena enaknya kita yang bukan Muhammad ini, enaknya apa? Kita itu kalau menghadap Allah kan tidak bisa diandalkan. Terus mesti gak lulus di taek-taek. Mesti gak lulus terus. Kagian dosa, kagian maksiat, kagian ngerasani wong, kagian bully, kagian medsos, kagian gatel. Maka Allah menawari cara yang sangat mudah, asal engkau bercinta dengan kekasihku Muhammad SAW, maka engkau akan punya peluang untuk mendapat ampunanku dan masuk ke surgaku. Itulah sebabnya kita tadi tahlilan, itu sebabnya kita tadi selawatan dan seterusnya. Itu semua alasannya hanya cinta, yaitu yang Rahman dan yang Rahim. Itu dua dimensi cinta. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, untuk memberi testimoni tentang Gus Solah, tidak mungkin saya tidak menyebut Tebu Ireng. Untuk menyebut Gus Solah dan Tebu Ireng tidak mungkin saya tidak menyebut umat Islam secara keseluruhan. Dan untuk menyebut umat Islam saya tidak mungkin saya tidak menyebut Republik Indonesia dan dunia dan alam semesta. Oleh karena itu, yang pertama, Tebu Ireng sama Indonesia itu kakak beradik. Tebu Ireng adalah saudara tua, bahkan Tebu Ireng adalah laboratorium berdirinya Republik Indonesia. Kalau tidak ada komando jihad dari Mbah Hasyim, resolusi jihad dari Mbah Hasyim, maka
10 November Surabaya tidak akan terjadi dan kita mungkin tidak bisa mempertahankan kedaulatan kita melawan perang pasukan sekutu pada waktu itu. Maka Tebu Ireng ini adalah orang tuanya Republik Indonesia. Jadi kalau Indonesia besok milih presiden, tanya ke Tebu Ireng. Kalau Indonesia besok mau membangun lebih lanjut, mengembangkan kemajuannya, maka belajarlah kepada Tebu Ireng dengan semua sejarahnya. Belajarlah kepada sejarah Tebu Ireng. Ada sangat banyak unsur-unsur Tebu Ireng yang tidak dipelajari oleh Indonesia, maka Indonesia akan makin lama makin seperti ini. Mengani sinau nang Mbah Hasim, sinau nang Mbah Wahid, sinau nang Syekhona Khalil, sinau nang konstelasi di sini, supaya kita mengerti biyen iku air kawahnya Republik Indonesia adalah Tebu Ireng. Sadurunge bayine iku mbrojol teko mbokmu iku sing jenenge air kawah itu ya Mbah Hasim dan kawan-kawan semua itu. Di Indonesia hanya dikenal Cokro Aminoto karena mereka tidak punya cara pandang untuk menemukan atau untuk memahami bagaimana sebenarnya peran agama, ulama dan kiai-kiai di dalam konstelasi politik. Maka yang dikenang bukan Mbah Hasim dan Syekhona Khalil, yang dikenangnya Cokro Aminoto yang punya murid Bung Karno, Bung Hatta dan semua itu. Maka Mbah Hasim adalah pahlawan nasional dan dalam arti yang sesungguhnya, karena kalau soal negara dan pembangunan bapak kita adalah Cokro Aminoto, tapi kalau soal kebudayaan dan akhlakul karimah masa depan bangsa Indonesia, bapaknya Indonesia adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, untuk memberi testimoni khusus mengenai Gus Solah, nanti jangan diviralkan lagi ya. Harus ada cara pandang yang jelas, karena menurut Pak Lukman Saifuddin tadi, al ilmu at-tariqatu ahmu minal ilmi minal madah, terus apa lagi, wal mudaris ahmu minat tariqah wa ruhul mudaris ahmu minal mudaris. Iki ngene-ngene di Menteri Agama wong pesantren ku enak. Aku ngene-ngene iki aku gak maca, aku ngarang-ngarang dhewe, nek salah wis cek dilolokno karo Khalid Basalamah Baba wis. Jadi uring-uring aku. Jadi teman-teman sekalian, Anda tahu kita itu kan orang hidup itu kan gini, kompleksitas di zaman Tebu Ireng didirikan atau di zaman NU didirikan, kompleksitas zaman yang terjadi pada waktu itu, politiknya, sosialnya, ekonominya, masyarakat itu berbeda dengan kompleksitas yang sekarang. Jadi sekarang lebih canggih, sekarang lebih ruwet, sekarang lebih berlabirin-labirin, berlapis-lapis. Nah, dengan kompleksitas yang berbeda itu, menurut saya Gus Solah adalah salah satu Kiai Tebu Ireng yang mampu menjawab kompleksitas yang sudah tidak sederhana dibanding dulu-dulu. Ketika Tebu Ireng berdiri, masyarakat masih sederhana, pokoknya ono londo digepuk wis ngono tok. Ya, nek dulur dhewe kenduren nek ngono tok. Tapi nek saiki iki bedakno setan karo malaikat wis angel. Bedakno wong temenan ta wong gak temenan ku ya angel. Gitu. Jadi sekarang kompleksitasnya luar biasa. Peran pesantren untuk apa? Bahkan tadi Pak Lukman tadi mengatakan pesantren harus bisa menjadi penguat masyarakat. Saya bahkan menuntut lebih dari itu. Pesantren adalah laboratorium masa depan bangsa. Tebu Ireng adalah laboratorium tempat workshop untuk menyusun formula masa depan negara Indonesia. Pokoknya takon Tebu Ireng ta. Nek ono presidennya rawan negara ini ya. Kudu rene. Presiden baru nanti harus ke Tebu Ireng tanya-tanya, nang keras, nang tak takon kabeh. Engko nek kene gak iso jawab takon aku. Ngono wis gampang. Jadi Bapak sekalian, saya melihat Tebu Ireng ini setelah Gus Solah itu membangunnya sedemikian rupa pada posisi yang tepat di tengah jenis kompleksitas keindonesiaan yang luar biasa ruwet ini dan tidak mudah dipahami. Gus Solah melakukan sesuatu yang sangat jernih, yang sangat tepat. Gus Solah jadi gini,
Orang sekarang kan harus, Anda kalau mau makan kan harus tahu, harus punya metode. Iki sego ta plastik lah kudu roh ya. Ya tak karek. Iki kopi ta oli lah kudu roh. Apa meneh? Iki parfum tantut kudu roh. Nah, untuk memahami gusolah kita pakai metodologi apa? Kita pakai cara pandang yang apa? Selama ini kalau untuk memilih anggota DPR kan asas utamanya kan, pedoman utamanya kan popularitas, bukan ekspektasi, bukan kompetensi. Makanya yang jadi wakil kita sekarang Krisdayanti dan Mulan Jamila. Karena urusannya adalah popularitas. Nah, teman sekalian, di dunia ini orang mudah kagum. Jadi orang yang akan dipilih, yang ditestimoni, yang dipersaksikan adalah satu orang hebat. Orang nek Jawane, nek Jawane ampuh, wong tepak iku, nek cara Jombang. Cuman tepak itu kan abstrak. Dia harus ada penisbahan yang jelas. Misalnya orang yang pinter pencait dianggap tepak, dianggap hebat. Tapi kan fakultasnya adalah pencak. Nah sekarang orang yang dianggap paling hebat, kan sekarang pokoknya wong kudu hebat. Kayak diakoni wong lak ngono. Lah tapi hebat iku apa? Terus jadi nisbahnya bisa ke kepandaian, ke kesolehan, ke kekayaan, ke kekuasaan, ke kekuatan dan lain sebagainya. Nah, jadi di dunia ini ada orang kuasa sehingga hebat, ada orang kuat sehingga hebat, ada orang sakti sehingga hebat, ada orang kaya sehingga hebat. Tapi seluruh kehebatan itu tadi tidak laku di depan Allah Subhanahu wa taala. Kon pendita-pendidi karo sugihmu gak payu kan. Gak payu ning ngarep Gusti Allah. Pintermu ya gak payu ning ngarep Gusti Allah. Ngomong apa kan, ngomong apa kan, Bang? Sampean coba sampean tahu siang ngarepe malaikat coba. Apa ngomong apa tak ketakon kok kan gitu. Jadi itu semua tidak laku dan Gus Solah juga bukan semua itu. Gus Solah bukan orang yang hebat karena kepandaiannya. Gus Solah bukan orang hebat karena kekayaannya. Gus Solah bukan orang hebat karena popularitasnya. Gus Solah bukan orang yang hebat karena apa? Karena bermacam-macam yang orang menyembahnya dan mengaguminya. Gus Solah adalah orang yang seluruh karakternya itu laku di depan Allah. Akhlakul karimahnya jelas, jujur pikirannya, sederhana hidupnya. Ya apa jenenge putune Mbah Hasyim nganggo Vespa otok-otok ngono ngene kok. Iku nek aku gak gelem aku. Selamat aku duduk putune ya. Aku mek tanggane ya. Jadi Gus Solah itu top tenan. Dan Gus Solah itu harus kita catat tidak karena kehebatan-kehebatan yang serba takhayul seperti kekayaan, kekuasaan itu kan cuma takhayul. Gus Solah itu hebat sebagaimana kriteria Allah, bahwa orang itu ikhlas, bahwa orang itu sungguh-sungguh, bahwa orang itu tafaqquh fiddin, ya, bahwa orang itu pokoknya dia punya unsur-unsur yang paling kualitatif yang disebut aksani takwim oleh Allah untuk menyebut manusia itu. Dan Gus Solah itu aksani takwim. Kalau Gus Dur aksanu takwim. Kalau perlu tingkat 3 aksanu takwim. Karena tidak ada orang yang kecerdasannya melebihi Gus Dur. Tidak ada di seluruh dunia dari zaman apapun sampai sekarang. Wong tak unggahno dadi presiden terus tak kei syarat Gus, tapi pokoknya presiden mulai sampean gak oleh ono hubungan karo Nyai Roro Kidul. Ngono iku dhek ngguyu gak apa-apa, tenang aja wis tak SMS dhek. Iki krungu wonge ngrungokno iki. Lho Gus di SMS ya apa? Pokoknya tak kei anjuran Kanjeng Ratu sampean jilbaban saiki. Jadi sampean nang Segara Kidul nek ana jilbab metu teko segara iku Nyai Roro Kidul. Dan itu adalah atas dakwahnya Gus Dur. Alhamdulillah. Saya tidak pernah menemukan tingkat dan kejelian kreativitas melebihi Gus Dur. Ya, dadi wong nuwakal pol ya Gus Dur. Pikirane iku sing gak-gak ngono. Sing gak-gake pinter apa meneh sing iya-iya lak ngono ya. Ya. Itu iso-isone lho ngomong ngono lho. Ngongkon Nyai Roro Kidul jilbaban.
hijaber. Nyai Roro hijaber. Iku yang ngono wong Jakarta itu jilbab kok hijab lho. Nek hijab iku lak tembok ya to, korden iku hijab. Kasful hijab iku menguak rahasia. Nek iku ya jalabib yang mufradat jilbab nek sing digawe ngono wong Jakarta jilbab wis nganggo hijab terus untuk menyebut wonge hijaber. Kon iku cara Arab ta cara Inggris gadel taek kan iku. Nek Arab nek Inggris Jakarta gak jelas. Mulane ibu kota Indonesia nek kate pindah ya rene rek nang Jombang rek. Nang Jombang e. Karena ini bukan soal uang, ini bukan soal politik, tapi soal infrastruktur jiwa, ilmu, dan rohaninya manusianya untuk jadi ibu kota. Untuk apa ibu kota itu ibu kota keuangan? Jakarta biarkan jadi ibu kota keuangan, tapi Jakarta bukanlah ibu kota ilmu, Jakarta bukan ibu kota akhlak, gitu. Jakarta, nah, makanya aku usul jani Tebu Ireng iki di luar jadi ibu kota Indonesia. Sing jenenge Serambi Madinah ya kene iki. Saiki Islame Mekah kabeh. Mekah kabeh saiki. Angger mulai teko Mekah, Madinah wis apa jenenge? Pokoke kereng ana wong sembayang jadi salahno, salawan mari sembayang jadi salah-salahno. Ndudenge kudu jelas rene tarine. Cek angel wong saiki. Karena Islamnya Islam Mekah. Nah, Mbah Hasim sampai Gus Dur sampai Gus Solah itu Islamnya Islam Madinah. Islam Madinah itu bukan Islam kekuasaan, tapi Islam silaturahmi dan khilafah. Khilafah itu artinya kita punya ilmu dan kreativitas untuk mengelola segala sesuatu. Khilafah itu artinya khalfun itu ndek mburimu. Gusti Allah mlaku rono kene melok, Kanjeng Nabi rono kene melok rono untuk mengurusi kehidupan ini. Jadi di Madinah itu Rasulullah tidak pernah jadi khalifah, tidak pernah menjadi presiden, tidak pernah jadi raja. Juga bahkan beliau tidak memimpin. Yang menjadi pemimpin waktu itu adalah kewibawaan dan kejujurannya Rasulullah. Tapi beliau tidak mengkoordinir. Jadi rakyat warga Madinah dibiarkan untuk berunding sendiri untuk masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga muncul sampai 47 piagam pasal piagam Madinah itu. Dan Rasulullah di sana tidak nyuruh-nyuruh orang Islam masuk Islam, tidak nyuruh orang untuk masuk Islam. Rasulullah di sana umat Islam hanya 15%. Jadi yang dilakukan Rasulullah begitu ke sana adalah mencari sumber air, terus mempetakan mana tanah untuk pertanian dan mana tanah untuk hunian. Kemudian dia mempelajari segala sesuatu yang menyangkut Desa Mawacoro dan Negara Mawatoto di Madinah, dan tidak pernah menjadi khalifah, tidak menjadi. Jadi kalau kita sampai ada menteri yang mengatakan haram hukumnya kalau mengikuti sistem pemerintahan Nabi Muhammad, itu kan ajahalul jahiliyah. Itu sak goblok wong goblok. Kapan Kanjeng Nabi duwe sistem pemerintahan itu kapan? Kon macamu iku apa, Rinyo tak tatapno cagak ndasmu kene. Kapan Kanjeng Nabi dadi pemerintah lho kapan? Gak tahu ono sistem pemerintahan. Yang ada adalah punokawan dan ponokawan. Kalau bahasa Jawa, punokawan itu orang yang menemani rakyat dengan ilmu dan kebijaksanaan. Kalau ponokawan, orang yang menemani rakyat dengan cinta dan kesetiaan. Itulah yang dilakukan Rasulullah di Madinah. Tidak memimpin secara formal. Nah, mulai Islam dadi blunder itu ketika ada Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Khulafa Ghairu Rasyidin ba'da lagi. Sing Rasyidin nek papat liyane gak Rasyidin kabeh. Dan berkembang Islam kemana-mana ini oleh yang Ghairu Rasyidin ini. Itu teman sekalian. Nah, jadi menurut saya khilafah itu bukan sistem pemerintahan negara. Khilafah itu adalah sumber cara berpikir untuk mengurusi apapun saja dalam hidupmu. Dari keluargamu, dirimu sendiri, hatimu, pikiranmu, kebunmu, sawahmu, tanamanmu, kencingmu, semua kamu urusi, kamu kelola dengan khilafah itu. Jadi khilafah itu bukan satu bahasa yang bisa dikonotasikan secara padat menjadi sistem kekuasaan. Tetapi kadung Abu Bakar dari khalifah,
wong Syiah nek tak kandhani kuwi jeneng sing salah Abu Bakar iku ben lapo dadi khalifah bareng Kanjeng Nabi gak tau dadi khalifah. Seneng atine ya. Gitu Cak, iya. Sing luwih salah meneh Ali ngono. Lho apa? Lah Ali kok gelem-geleme nerusno lho. Nek aku dadi Ali, aku ngelompokno kabeh tak maiyahno kabeh. Tak kelompokno rek, wis aku gak usah dadi khalifah gak patheken rek. Tapi ayo diatur bareng gawe perjanjian bareng yo apa enake terus iki. Mari matine Sayyidina Utsman. Wis mari ngono cumane kon mateni aku utawa aku mateni kon saiki ayo rembug bareng-bareng ya apa. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah bukanlah khilafah dalam arti padat kekuasaan, tetapi adalah kebijaksanaan untuk mengelola tata kehidupan di lingkungan Madinah pada waktu itu. Makanya saya membayangkan sebenarnya saiki wis ana serambi Mekah. Aceh. Lah serambi Madinah ndi? Nek prasaku ya semua pesantren Tebu Ireng harus menjadi serambi Madinah. Jadi urusannya gak apa jenenge tauhid dan akhlak, urusannya itu adalah silaturahmi, urusan pluralisme, urusan bertani, urusan berdagang dengan baik. Itu madaniyah namanya. Nah, menurut saya Gus Solah adalah orang semacam itu. Gus Solah tidak spektakuler seperti Gus Dur, tapi Gus Solah adalah orang yang sangat jujur, orang yang juga tidak bernafsu terhadap apapun yang dia tidak boleh bernafsu. Gus Solah juga tidak mengejar sesuatu yang dia tidak pantas mengejarnya. Gus Solah ya apa anane wong motore Vespa. Itu pun aku curiga duduk Vespa paling ku bajai iku. Nek Vespa lak temenan Itali nek bajai iku ya meh-meh kaya Vespa tapi duduk Vespa, bajai. Soal aku biyen nggih bajai rek. Jadi karena saya ini dekat sama Gus Solah karena saya beristri dengan orang yang dari berarti bapaknya istri saya itu temennya Gus Solah. Dia macam-macam bukan karo aku. Mara tuaku iki kancane Gus Solah, Iya rek, mara tuaku karo cacak ning mara tuaku kancane Gus Solah. Kos bareng zaman ITB biyen sak piturute. Ngono lho rek, dadi aku iki elek-elek ya warga Tebu Ireng nggih. Nah, tolong Tebu Ireng teman-teman santri juga dipandu untuk mempelajari Tebu Ireng dari segala aspeknya. Karena ada banyak sekali hal-hal yang menyangkut Tebu Ireng yang tidak diketahui sendiri oleh banyak orang Tebu Ireng maupun santri-santri Tebu Ireng. Karena begitu banyak infrastruktur ilmu dan hikmah dari sejarah Tebu Ireng untuk Republik Indonesia. Sangat banyak. Mungkin sejak pesantren Selawe sampai macam-macam yang Mbah Hasyim terlibat. Terus biyen sapa sing duwe tanah Tebu Ireng biyen? Sing ngekeki sapa? Terus Pak Lurah iku biyen apane Mbah Hasyim sak piturute iku ana kabeh sejarahe. Kalau Anda mempelajari itu sampai ke resolusi jihad, sampai ke kebijaksanaan yang lain pada periode-periode yang berikut-berikutnya, insya Allah Indonesia bisa bercermin ke Tebu Ireng. Karena Tebu Ireng itu ada labnya, laboratoriumnya, apa gorengannya Indonesia itu, wajahnya itu, ini wajahnya. Ya. Kecuali nek kon kepingin nguyui wajan ya ono kono. Tapi intinya saya berharap sangat banyak kepada Tebu Ireng dan saya sudah bisik-bisik sama Pak Yai yang baru kita ini untuk suatu hari saya siap kerjasama dengan Tebu Ireng dalam bidang apapun saja yang kira-kira untuk kemaslahatan Indonesia. Oke, anak-anakku sekalian, saya kira karena saya tadi mengharap kepada Anda agar supaya hembusan nafas Anda malam didorong oleh kepenuhan cintamu kepada Allah, Rasulullah, Gus Solah dan semua umat Islam dan semua bumi tanah jagat raya. Maka kan ada kita mengetahui ada pokoknya kamu selawatan untuk Gusti Allah balik Nabi Muhammad diterusno nang Gus Solah ngono ya. Jadi ada rute cinta di dalam selawat. Itulah sebabnya kita tahlilan. Bayangkan malam hari ini mantan ketua Muhammadiyah Pak Din Samsudin melok tahlilan. Iya, dan itu di samping saya tak lirik-lirik apal tagare gitu. Ternyata apal. Soalnya saya itu selalu menyebut-nyebut nama beliau dalam konteks hukumnya rokok. Kalau NU itu kan tidak lazim kalau Kiai NU tidak ngerokok, itu tidak lazim. Kalau Muhammadiyah itu ada dua madhab di dalam Muhammadiyah, ada Muhammadiyah
Malikiyah itu boleh merokok karena Pak Malik Fajar ngerokok terus. Terus ada Muhammadiyah, Syafi'iyah itu tidak boleh ngerokok karena Pak Syafi'i Ma'arif tidak ngerokok. Nek NU aku takon nang Mbah Sirot Klaten toko NU lokal di sana, umur 94, basbus petang mereka. Mbah, apa hukumnya ngerokok, Mbah? Terus yang ini, wah wajib. Apa? Wajib. Ya apa? NU ya Allah. Nah, Pak Din itu merokok hanya kalau di Samsu. Makanya kalau ketemu dia siapa? Din Samsu, Din. Jelas ya? Namanya aja Samsudin gitu. Anda juga pasti pernah mendengar bahwa yang bikin di Samsu ini dulu kan Cina yang datang ke Mbah Khalil di mana? Bangkalan. Terus saya ini usaha apa supaya saya bisa hidupnya enak. Gini, ini kan banyak kebun tembakau, kamu jual rokok aja, tapi harus konsumennya adalah Nahdliyin. Maka kemudian namanya harus indikatif terhadap wacananya para Nahdliyin. Maka rokok di Samsu itu bintang 9. Ya toh? Ya delok aneh saiki. Bukan rokokmu. Bintang 9. Terus namanya Ji Samsu 2, 3, 4, sholat subuh, sholat maghrib, sholat zuhur, asar, isya. Ji Samsu, jelas. Anda baca sendiri itu. Diwaca mburine niku, apa? Kayak teks yang bahasa Indonesia lucu itu. Terus Cina sijine, lah kula napa, Mbah? Wis gak apa-apa kon dodol rokok, kon belajar maca bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang jenenge Cina gak iso dhek. Akhire nggawe rokok Wismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku hadis sapa perawine iku rek? Ya sakaremu percaya ta gak percaya pokoke aku ngomong ngono iku. Kate lapo kon nek seneng-seneng kok gak seneng buakan lak ngono. Wong aku mek ngomong tok. Mosok urip pisan kali guyon ya. Ya. Al hayatu bila guyonin karujau bila lomboin gitu. Ya. Sekarang kita kirim selawat untuk Gus Solah sampai ke Rasulullah, ke Allah, kemudian ke Gus Solah dan kembali dari Allah ke kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum semua. Ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan Allah melimpahkan 1000 keselamatan kesejahteraan untuk kesolah. Salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad syarifil maqam. Salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad syarifil maqam. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah biha. Mudah-mudahan husnul khotimah untuk Gus Solah. Ya Allah biha
khatimah. Salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad syarifil maqam. Salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad syarifil maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Allah, jadikanlah malam hari ini di mana kami memperingati 7 hari Engkau panggilnya kekasih kami, orang yang kami cintai, Gus Solah, menjadi momentum hidayah tidak hanya bagi semua yang hadir malam hari ini, tapi menjadi momentum hidayahmu bagi semua umat Islam, bagi semua yang berurusan dengan tebu ireng, dan untuk seluruh rakyat Indonesia dan umat manusia di dunia. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi fa inni tadaitu wa ma yuhiya ila ya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.